buka Alkitab kita 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama secara serempak dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nats ini atau Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 5 ini mau menekankan tentang kematian Yesus Kristus kita. Nah, pertanyaannya, apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui ayat yang kita baca tadi itu, atau ayat yang kita pelajari ini? Tapi melihatnya di situ ada 3 hal. Yang pertama, kematian Kristus itu adalah fakta atau realita. Coba lihat diungkapkan di situ, dan Kristus telah mati. Kata telah mati itu menunjukkan suatu kegiatan yang sudah terjadi. Jadi kematiannya 2000 tahun yang lalu itu adalah suatu fakta. Walaupun ada kepercayaan, ada anggapan bahwa Yesus itu tidak mati. Bahkan dikatakan bahwa yang mati itu bukan Dia, tapi orang yang mukanya menyerupai Dia. Ada banyak juga teologi liberal mengatakan bahwa pada dasarnya Yesus itu tidak mati. Tapi maknanya adalah makna rohani, supaya kita mati seperti Yesus, dalam arti mati dari kedagingan. Tapi kematian Yesus 2000 tahun yang lalu itu adalah fakta, itu adalah sejarah, itu adalah historis. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, salah satunya adalah ayat yang sedang kita pelajari ini, bahwa Alkitab menegaskan bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini menjadi manusia hanya untuk satu tujuan, yaitu mati untuk menebus dosa umatnya. Ini yang pertama, kematiannya 2000 tahun yang lalu itu adalah fakta, itu adalah realita. Yang kedua, Papi melihatnya di situ, kematian Yesus itu untuk menebus semua orang. Coba lihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kata semua orang di sini, ini harus dimaknai secara utuh dan benar. Tidak semua kata semua dalam Alkitab itu berarti semua atau menyeluruh untuk semua. Kata semua di sini harus diartikan semua orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kematian Yesus untuk semua orang, untuk sebuah agama, untuk semua kepercayaan, untuk semua suku. Itu namanya universalisme. Alkitab tidak mengajarkan ajaran universalisme. Apa itu universalisme? Universalisme itu ajaran yang menekankan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua agama, berlaku untuk semua suku, berlaku untuk semua orang di mana saja, kapan saja. Ini universalisme. Dengan kata lain, Anda beragama apa saja, Anda pasti selamat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa. Alkitab tidak ajarkan universalisme. Alkitab mengajarkan universalitas. Apa itu universalitas? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Anda garis bawahi kata barang siapa. Itu artinya dituntut suatu tindakan supaya kita mempercayai Yesus. Dan orang yang percaya dan mengaku Dia sebagai Tuhan, barulah dia beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian Yesus di kayu salib ditawarkan untuk semua orang, tetapi berlaku bagi orang yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Anda lihat di bagian berikutnya, di ayat yang ke-15 ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya, nah ini tujuannya, mereka yang hidup, siapa mereka ini? Itu tadi yang sudah percaya kan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Dia. Siapa dia di sini? Menuju kepada siapa? Yesus. Waktu Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anda bukan hanya beroleh jaminan hidup yang kekal, tapi Anda dituntut untuk tidak hidup menurut dirimu sendiri. Bagian B ini tegas dikatakan, yaitu dia atau orang-orang yang sudah percaya itu dituntut untuk hidup bagi dia. Hidup untuk dia itu seperti apa? Banyak sih ya, tapi untuk gambaran beginilah. Hidup untuk Tuhan itu adalah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sepakat dengan Papi, katakan amin? Amin. Karena pada dasarnya kalau kita tidak hidup selaras dengan kehendak Tuhan, kita nggak bisa dibilang itu hidup untuk dia. Ada orang bilang, hidup untuk dia itu berarti totalitas menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Maunya dia disangkali, maunya Tuhan dilakukan. Kehendak Tuhan dilakukan, kehendak dia diabaikan. Ada lagi yang bilang, hidup untuk dia berarti full time, full heart untuk melayani Tuhan. Full time, full heart untuk hidup mematuhi firman Allah. Kalau kita boleh simpulkan begini sajalah. Hidup untuk diri sendiri berbeda dengan hidup untuk Tuhan. 3 kata dalam bahasa Yunani yang bisa diartikan hidup. Yang pertama, hidup itu dalam bahasa Yunani adalah bios. Kata bios itu diartikan atau berarti hidup. Kata biografi, apalagi biologi, bioskop, itu berasal dari kata bios ini. Tapi bios itu adalah kehidupan secara fisik, gitu. Nah, kita ini hidup secara fisik nih, itu namanya bios. Kalau kita bios kita fisik kita nih sudah tidak lagi hidup, itu dinamakan apa? Mati. Hidup secara fisik. Karena kita hidup secara fisik, maka waktu kita lapar kita makan. Karena kita makan butuh uang untuk membeli makanan, maka kita kerja. Kegiatan-kegiatan kita seperti itu yang disebut dengan bios. Makanya ada statement kan, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk itu. Ya, jangan sampai hidup untuk makan ya. Kalau nanti hidup untuk makan berarti hidupmu makan terus. Makan ini, akhirnya mati kekenyangan kan gitu kan. Ya, itu namanya bios. Yang berikutnya lagi yaitu psike. Kata psikologi dari kata Yunani psike. Kalau bios itu kehidupan secara fisik, sementara psike itu kehidupan secara jiwani. Manusia ini terdiri dari jiwa. Sama binatang juga ada jiwanya. Makanya binatang kalau disayangi dimanut. Apalagi anjing. Jiwanya bagus banget, taat banget dia sama Tuhannya. Jiwa. Tapi jiwa itu ada endingnya. Makanya sering digambarkan jiwa itu sama seperti nanti kalau kita mati, jiwa kita itu tertinggal. Tidak bersama dengan Tuhan. Yang bersama dengan Tuhan itu, atau yang pergi ke Tuhan itu adalah roh kita. Pneuma kalau orang Yunani bilang. Kalau orang Ibrani bilang nafes. Jadi masih ingat gak waktu Tuhan menciptakan manusia, setelah dibentuk, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia. Betul ya? Nah, yang dihembuskan Tuhan itu, nafasnya, itulah bahasa Ibrani artinya, kalau dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Sering kita artikan apa? Roh. Jadi memang manusia terdiri dari daging, bios, terdiri dari psike, jiwa, terus terdiri dari roh, pneuma. Waktu bios ini mati, jiwa ini tidak disebutkan kemana, tapi tidak kembali kepada Allah. Yang waktu kita mati, bios kita dikubur. Jiwa kita, orang bilang ya terkubur di dalam tanah bersama dengan bios kita. Psikenya sama biosnya ada di sana. Ada yang bilang lagi, wah jiwanya nggak terkubur, mungkin ada yang gentayangan gaji. Tapi yang jelas tidak kembali kepada Tuhan. Atau jangan-jangan setelah kita mati, psike kita juga mati juga. Itu lenyap juga, sama seperti kayak tubuh kita. Entah langsung lenyap atau lenyap perlahan-lahan seperti tubuh ini dimakanin ulat, lama-lama akhirnya dari debu kembali kepada debu. Ya, bisa jadi juga psike kita juga gitu, diciptakan dari jiwa kembali ke
Ya, tapi yang jelas tidak ada dikatakan oleh Alkitab waktu kita mati jiwa kita kembali kepada Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan adalah roh kita. Gitu. Oke? Jadi ada 4 sebenarnya, yaitu satu tadi apa? Bios, yang kedua Sige, yang ketiga pneuma atau nafas kalau orang Ibrani bilang. Nah, kata yang dipakai hidup di sini itu dari kata zoe. Zoe itu apa? Zoe itu kehidupan ilahi. Kehidupan yang menggambarkan kehidupan surgawi. Kayak gimana tuh bayangannya? Ya itulah kehidupan Allah. Senang berbuat baik, senang memberi, senang mengasihi gitu. Ya kan? Allah itu dia mengasihi bukan karena kau sayang sama dia. Kau tidak sayang sama dia, dia tetap sayang sama kau. Allah itu tidak egosentris. Allah itu tidak sakarepe dhewe. Ya kan? Nah, banyak di antara kita sayang sama orang karena ya kita suka sama kita atau kita suka sama dia. Kalau nggak mana mungkin. Kalau Allah pakai kasih seperti itu kepada kita, nggak ada kita yang selamat. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak di antara kita yang memenuhi standar? Nggak ada kan? Nggak ada. Gitu. Jadi waktu kita ngomong tentang kehidupan Allah, itu ada kehidupan yang mengasihi, kehidupan yang memberi, kehidupan yang tidak peduli kepada diri sendiri atau tidak berhidup kepada ke dalam, tapi kehidupan Allah itu ada kehidupan yang keluar. Makanya digambarkan di situ egosentris. Orang yang percaya kepada Yesus, tujuan kematiannya di ayat yang ke-15 tadi, supaya dia hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Pernah nggak kau berpikir kematian Yesus itu untuk membuat hidupku, bukan untuk aku, tapi untuk Yesus? Ada satu ayat lagi bagus untuk kita cermati. Coba buka dulu Filipi 1. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, menariknya di sini waktu Paulus mengatakan ini, dia melatar belakangi dengan apa yang saat itu sedang dia alami. Coba Anda lihat dalam ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Wah, jadi bukannya rindu, tapi juga berharap. Banget nih harapannya. Ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi, nah ini coba Anda lihat, dikontraskan sekarang. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dilema. Di satu sisi dia pengen ke surga, karena dia tidak akan mengalami penderitaan, dia tidak mengalami kesukaran lagi. Hidup Paulus diwarnai dengan penderitaan dan kesukaran di situ. Ada 2 pilihan. Kalau seandainya saya mati, pasti saya tidak akan mengalami kesukaran lagi. Saya hidup bahagia di surga. Tapi, coba Anda lihat. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Maksudnya 2 pihak tadi itu tadi. Mati, masuk surga, atau masih hidup di dunia ini. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ingin. Dia pengen mati nih. Supaya dia langsung bertemu dengan Yesus. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Anda perhatikan ayat 24. Tetapi lebih perlu masuk surga itu lebih baik. Tapi yang lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kita hidup waktu kita percaya kepada Yesus. Tuhan gak tuntut kita mati bagi dia, Tuhan tuntut kita hidup bagi dia. Haleluya. Banyak orang mau mati untuk Tuhan. Kalau memang kau ditetapkan untuk jadi martir sih okay. Tapi kalau kau tidak ditetapkan untuk jadi martir, jangan milih mati bagi Tuhan. Tapi pilihlah hidup bagi dia. Karena Tuhan tidak tuntut kau untuk mati bagi dia. Tuhan tuntut kau untuk hidup bagi dia. Makanya dikatakan tadi, jika orang yang hidup dalam Kristus karena kematian Yesus,
Maka apa dikatakan tadi? Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya untuk Tuhan. Coba kita ambil waktu. Seberapa banyak saat ini kita sudah berpikir, apakah selama ini hidup kita untuk diri kita sendiri atau hidup kita untuk Tuhan?